Shalom Aksen, selamat pagi Ibu Bapak Guru, karyawan, dan juga teman-teman semua. Kita akan memulai kebaktian kita. Untuk itu, marilah kita menyiapkan diri kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Panggilan beribadah. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, sebab musuh kami mundur, sebab Engkau membela perkara kami dan hak kami. Umat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyambut panggilan beribadah dengan sungguh-sungguh hadir dalam kebaktian ini. Marilah kita tanggalkan sejenak beban, tugas, dan juga permasalahan kita, sebab suara Yesus yang lembut memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu untuk banyak hal yang telah Engkau perbuat. Engkau memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi kami. Engkau melindungi kami dari mara bahaya dan kejahatan yang mengancam kehidupan kami. Engkau memberkati orang-orang benar dan orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah dengan segenap hati kami dan seluruh hidup kami senantiasa mengucap syukur kepadamu setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 19 ayat 1-7. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud.
Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Tema kebaktian kita hari ini adalah well prepared. Teman-teman, menjadi bijaksana kerap kali merupakan pilihan sulit untuk dilakoni, karena diperlukan kecermatan, kesungguhan, kesetiaan, bahkan juga kesediaan untuk berkata tidak pada suatu hal yang membahayakan. Kehidupan kita sebagai remaja kerap digoda dengan berbagai ajakan teman sebaya untuk tidak setia dan tidak berjaga. Semuanya rasanya mengalir saja. Ada yang belajar mempersiapkan diri, dikatakan lebay. Ada yang bertahan untuk tidak memberikan contekan saat ulangan, dilabeli tidak setia kawan. Ada yang mempersiapkan diri secara matang untuk sebuah tugas proyek, dikatakan mau cari muka pada guru. Semua yang well prepared dianggap sebuah hal yang tidak lazim dan salah. Hari ini, kita akan belajar dari Pendeta Gideon tentang bagaimana seharusnya kita dalam menjalani kehidupan dengan persiapan yang matang, tentunya juga dengan pertolongan Tuhan agar kita mampu menerima setiap kehendak Bapa. Marilah kita menyanyikan pujian Jika Jiwaku Berdoa dari KJ 460 bait 1-3. Dan
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman bagi kita pada pagi hari ini dari Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Namun sebelum bersama-sama merasakan dan merenungkan firman Tuhan, kita serahkan diri kita dalam doa. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Segala sukacita kami, segala duka cita kami, segala pencapaian kami, segala kegagalan kami, segala persiapan kami, dan segala hasil yang akan kami jelang. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap proses kehidupan kami. Pada saat ini, sejenak kami akan mengambil saat teduh untuk sungguh-sungguh mendengar suara-Mu, sungguh-sungguh merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan berusaha melakukannya dengan sepenuh hati dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami, supaya Roh Kudus Tuhan saja yang mengisi dan menuntun kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan bagi kita pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar, terlebih mau melakukannya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alexander Graham Bell, sang penemu telepon itu, pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat menarik. "Before anything else, preparation is the key to success." Sebelum segala sesuatu, persiapan adalah sesuatu yang paling penting untuk membawa kesuksesan bagi seseorang. Jepang adalah negara yang paling siap pada bencana. Kita tahu konteks kita hari ini, ketika hari ini iklim berubah, dunia berubah, lingkungan ekologi kita berubah, struktur tanah dan bumi kita juga berubah. Jepang adalah negara yang paling banyak, salah satu negara yang paling banyak mengalami gempa di seluruh dunia. Indonesia juga salah satunya. Yang menarik dibandingkan dengan negara kita, Jepang, mereka mau belajar dari pengalaman gempa-gempa yang mereka alami yang sampai merusak banyak hal. Sehingga mulai dari struktur bangunan yang mereka bangun, mereka membuat struktur bangunan yang siap untuk menghadapi gempa. Dan bukan hanya itu, mereka juga mempersiapkan sistem mitigasi bencana sehingga orang-orangnya siap ketika bencana
akan datang kapan saja. Mulai dari infrastruktur sampai dengan orang-orangnya dipersiapkan ketika kemungkinan yang paling buruk itu terjadi. Akhirnya ketika terjadi bencana, gempa, mereka tidak terlalu khawatir lagi. Dan itu agaknya sedikit berbeda dengan kita yang kemudian menjalani hidup, ya wis, ya sudah, sekarang begini ya wis begini saja. Hingga ketika gempa terjadi, kita kemudian akhirnya tidak siap dengan kemungkinan itu. Ketika bencana terjadi, bencana menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh merusak hidup kita. Persiapan adalah sesuatu yang paling penting untuk sukses, untuk berhasil menghadapi sesuatu. Firman Tuhan hari ini adalah firman yang bercerita dengan luar biasa mengenai persiapan. Tuhan Yesus menunjukkan dua contoh yang saling berhadap-hadapan, yang saling bersisihan. Satu adalah 5 gadis bijaksana dan satu adalah 5 gadis bodoh. Kata bodoh di sini itu bukan kata orang yang, itu bukan berarti orang yang memang secara intelektual misalnya dia nggak memiliki kemampuan sebaik yang lain. Kata bodoh di sini berasal dari kata moros, yang berarti sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi menyepelekannya, memilih untuk tidak melakukannya. Jadi bodoh ini bukan dalam arti kalau misalnya ada orang yang mengatakan hari ini, apalagi di media sosial, di internet gitu, artinya kita lihat ada orang yang mengejek orang lain bodoh dengan tujuan membuli mereka. Bukan. Bodoh di sini adalah orang yang sebenarnya tahu tapi dia memilih tidak melakukannya. Jadi baik gadis bijaksana maupun gadis bodoh, mereka adalah orang-orang yang sama-sama tahu. Bedanya, para gadis bijaksana Apronos ini mereka melakukannya, para moros ini mereka memilih tidak melakukannya. Dan kita tahu pada akhirnya orang-orang yang tahu dan memilih melakukannya, akhirnya mereka bisa berhasil menyongsong sang mempelai, sedangkan orang-orang yang memilih tidak melakukannya, akhirnya mereka tertutup pintu dan akhirnya tidak bisa masuk ke sana. Apa yang menjadi harapan mereka ketika mereka menunggu semalam suntuk tidak terwujud karena mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perikop kita hari ini. Yang pertama, untuk bisa mencapai keberhasilan dalam hidup kita, persiapan pertama yang perlu kita lakukan adalah set your goal. Tetapkan tujuan kita. Ketika kita punya tujuan, maka hidup kita akan terarah. Ketika kita hari ini misalnya saya mau berangkat ke Surabaya, saya mau lewat kota ini, maka kita kemudian akan lewat jalan itu yang sudah kita tetapkan di awal dan kita tahu tujuan kita Surabaya. Sebelum Surabaya kita nggak akan berhenti. Tapi ketika kita tidak menetapkan tujuan kita, ya sudah, hidup jalan lempeng saja. Yang penting kan aku ini jalan ke timur dari Jakarta. Ya nanti sampai di mana kalau aku berhenti ya sudah. Akhirnya mungkin nggak bisa sampai Surabaya. Mungkin sampai di Jogja. Mungkin sampai di Madiun. Mungkin sampai di Nganjuk. Dan akhirnya kita sudah kehabisan tenaga. Karena kita tidak mempersiapkan diri kita sampai dengan tujuan kita yang telah kita tetapkan di awal. Para gadis bijaksana ini, mereka menetapkan tujuan mereka. Para gadis yang kurang bijaksana pun, para moros ini pun, mereka juga sebenarnya telah menetapkan tujuan mereka. Artinya, sampai di titik ini, baik gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh, mereka sama-sama melakukannya. Aku punya tujuan dan aku akan melakukan itu. Aku akan berangkat. Perbedaannya adalah persiapan yang kedua setelah set your goal. Persiapkan sesuatu dari awal sampai akhir. Ketika kita mempersiapkan sesuatu dari awal sampai akhir, itu membutuhkan tenaga lebih.
Karena itu membutuhkan kita untuk berpikir apa yang akan terjadi dalam perjalanan ini. Berapa banyak tenaga yang harus aku dedikasikan untuk apa yang aku lakukan. Berapa banyak biaya, berapa banyak waktu yang harus aku berikan ke situ. Akhirnya mereka menimbang dan kemudian mereka berusaha memanage apa yang mereka miliki. Para gadis bijaksana, mereka mampu memanage itu karena mereka siap dengan tujuan, tetapi mereka juga menyiapkan dari awal sampai akhir. Mereka nggak hanya berangkat dengan semangat, tapi mereka juga menyiapkan ketika sampai semangat ini nanti pudar, ketika pelita mereka nanti habis minyaknya, mereka sudah punya persediaan minyak. Dalam kehidupan kita nggak selalu mengalami hal-hal yang baik-baik saja. Karena itu mempersiapkan sesuatu dari awal sampai dengan akhir sampai tuntas, itu memungkinkan kita berjalan dari titik nol sampai dengan tujuan kita. Sedangkan kalau kita tidak mempersiapkan awal sampai akhir, ya seperti tadi, mau ke Surabaya tapi akhirnya bensinnya habis ketika di Nganjuk. Syukur kalau itu misalnya masih bensin saja, kita bisa beli di mana-mana. Tapi bagaimana kalau itu tenaga kita yang sudah habis? Saya yakin ketika kita masuk ke BPK Penabur, which is salah satu sekolah terbaik Kristen yang ada di Jakarta, dan itu sebuah prestasi yang kemudian prestisius, kadang-kadang ya sudah, jalani saja, aku sudah masuk ke tempat yang keren, ke tempat yang luar biasa. Nyatanya nggak cukup itu. Tetapkan tujuan, lalu siapkan langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan itu dari awal sampai dengan akhir. Kalau tidak, berhenti di tengah jalan, kehabisan pelita, kehabisan minyak, kehabisan tenaga, dan minyak pun mati. Selain set your goal, siapkan dari awal sampai dengan akhir, belajar dari pengalaman. Hal ketiga ini adalah hal yang dilakukan negara Jepang. Mereka adalah negara yang sudah berkali-kali mengalami gempa, sehingga pengalaman gempa itu bukan pengalaman pertama bagi mereka. Akhirnya dari pengalaman itu mereka sungguh-sungguh mau belajar. Dan itu yang kemudian membuat mereka begitu siap ketika bencana datang. Tentu ketika bencana datang kerusakan tetap akan terjadi. Tapi karena mereka mau belajar dari pengalaman dan mengambil cara untuk melakukan yang terbaik dari pengalaman itu, akhirnya bencana pun dapat diminimalisasi. Mari belajar dari pengalaman. Kalau kita pernah melakukan ini dan akhirnya gagal, maka kita tahu kok sebenarnya apa yang harus dilakukan. Ketika kita selalu sukses, justru kita kemudian akhirnya mungkin tidak terlalu banyak punya pegangan. Tapi ketika kita pernah gagal, kita tahu apa yang kemudian dilakukan untuk menghadapi kegagalan itu. Tapi kalau kita sukses, paling tidak kita bisa belajar apa yang pernah membuat aku sampai sukses seperti itu. Jangan tinggalkan pengalaman. Pengalaman adalah cara Tuhan mengajar kita. Pengalaman adalah suara Tuhan yang paling dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan pengalaman, tidak belajar darinya, artinya sama saja itu dengan kita sedang tidak mendengarkan suara Tuhan dan cara Tuhan mengajar kita. Para gadis bijaksana dan para gadis bodoh ini, saya yakin bahwa mereka belajar dari cerita-cerita hidup yang sudah mereka dengar tentang menunggu mempelai. Bedanya adalah ada yang mau belajar dari pengalaman itu dan ada yang tidak. Set your goal, siapkan sesuatu dari awal sampai dengan akhir, belajar dari pengalaman, dan yang terakhir, yang keempat, bersiaplah dengan berbagai kemungkinan, terkhusus kemungkinan yang terburuk. Orang-orang yang mampu berhasil dalam hidupnya bukan orang yang selalu berhasil, bukan orang yang selalu mengalami kemujuran, bukan orang yang selalu melakukan apapun dan kemudian tiba-tiba saja hidup mereka serba beres.
Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan ketika hal-hal terburuk itu terjadi. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan ketika kegagalan mungkin akan terjadi. Ketika ternyata mempelainya nggak datang-datang sampai tengah malam. Mereka mungkin berpikir, oh jam 7 malam mungkin datang. Oh jam 8 malam mungkin datang. Tapi ternyata mempelainya datang sampai tengah malam ketika mereka sudah tidur. Persiapkan kemungkinan terburuk. Hanya dengan mempersiapkan kemungkinan yang terburuk, kita siap untuk menghadapi apapun risiko pilihan dari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Set your goal. Persiapkan sesuatu dari awal sampai akhir. Belajarlah dari pengalaman dan persiapkan berbagai kemungkinan, terkhusus kemungkinan terburuk. Hidup ini memang proses. Tapi tentu kita ingin yang namanya proses itu ada sesuatu yang bertumbuh darinya. Nggak jalan cuma lempeng-lempeng saja, sekolah ya sekolah saja, kerja ya kerja saja, tapi ada sesuatu yang terus meningkat. Untuk itu, mari persiapkan dengan baik. Dan salah satu penulis Amerika, H. Jackson Brown Jr., dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik untuk menutup renungan hari ini. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Persiapan terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Sebagai respons kita atas kebenaran firman yang telah kita dengarkan, marilah kita nyanyikan pujian ucap syukur pada Tuhan, PKJ 149 bait 1-3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Marilah berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih dan karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami saat ini. Engkau adalah sumber keselamatan di dalam hidup kami setiap hari. Biarlah kami senantiasa ikut serta dalam karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat lingkungan sekitar kami terdapat banyak kecurangan, ketika kebohongan-kebohongan terjadi di tengah kehidupan kami, ketika penindasan terjadi di sekitar kami, hingga pada akhirnya Allah kebahagiaan dan damai sejahtera melingkupi kehidupan kami di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah telah melakukan pekerjaannya melalui anaknya Yesus Kristus. Sehingga kita beroleh kemenangan dan olehnya kita patut bersyukur untuk anugerahnya. Pergilah kembali ke kehidupanmu. Nyatakanlah syukurmu atas keselamatan yang diberikan kepadamu, kepada semua makhluk. Kasihilah sesamamu.
Tolonglah mereka yang berada dalam penderitaan oleh karena ketidakadilan dan penindasan. Tegakkanlah kebenaran dimanapun engkau berada, agar sukacita dan sejahtera menyelimuti muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat yang penuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku, menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah senantiasa memberkati langkah hidupmu setiap hari. Yesus Kristus memberikan kekuatan untuk melanjutkan pekerjaannya dengan menjadi duta kasih yang berbela rasa kepada mereka yang tertindas, dan Roh Kudus membimbingmu untuk terus mengucap syukur dalam kehidupanmu setiap